Baiklah, hadirin hadirat, marilah kita dengarkan bersama tausiah diniyah Tabligul Islamiyah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Alim Al-Aranah Profesor Kiai Haji Abdul Somad LC. Fa'alaihi tafadhal mashkur. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sadayana? Kumaha? Damang. Mudah-mudahan semuanya sehat. Ada orang kaya, mobilnya mahal, rumahnya besar, duitnya banyak, tapi sakit. Mau? Jadi yang paling penting dalam hidup ini adalah sehat. Ada orang sehat, duitnya banyak, mobilnya mewah, tapi tidak suka dengar pengajian. Tidak ada iman dan Islam dalam hatinya. Rugi, akhirat masuk. Na'udzubillah. Sedangkan di mana kita sekarang? Desa Dayeuh. Desa Dayeuh. Ini orangnya beriman, sehat, istiqomah. Sebanyak ini manusia, ini semua adalah para pencinta Nabi Muhammad SAW. Para alim, para ulama, para ajengan, Bapak Kapolres, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, tokoh masyarakat, pemuda Pancasila, BPP, PKB, lalu kemudian apalagi FKPPI, Karang Taruna, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Habis semua sudah saya sapa, betul? Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dari jam berapa nunggu Ibu? Dari jam 5. Orang sudah 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah 6 jam. 6 jam ini semuanya bernilai pahala jihad fisabilillah. Bukan kata saya, bukan basa-basi, bukan karena ingin menyenangkan hati bapak dan ibu. Yang ngomong begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi nanti habis selesai acara langsung pulang ya. Jangan pulangnya besok pagi. Ini ada bapak yang pulang besok pagi, ditanya sama istrinya, si Akang dari mana atuh? Jihad. Itu bukan jihad Akang, jahat. Mudah-mudahan bapak semua baik-baik, soleh-soleh, diselamatkan dari pelakor. Kuat sekali, amin. Ini tendanya kenapa jauh? Masya Allah, tabarakallah.
Ini acara luar biasa. Ini lapangan sepak bola, lapangan voli, takraw, atau kolam renang yang ditumpat? Pasar. Masya Allah. Katanya pasar sejelek-jelek tempat orang menipu timbangan, tempat orang nipu harga. Hari ini pasar menjadi tempat yang paling baik. Kenapa? Karena di sini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, sedang bersolawat, sedang berzikir, sedang berkumpul. Maka tempat ini menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Kabarnya tadi hujan. Masya Allah. Ketika panas datang, jamaah daya berdoa, turun hujan. Ketika hujan turun, jamaah daya berdoa, datang panas. Begitulah orang-orang yang ikhlas ini, doanya makbul, dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika selesai acara dia berdiri, dan saat dia berdiri apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, semua dosa-dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya hilang insyaallah, tapi hutang tidak. Dosa kepada Allah, minta ampun semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima taubat kami ya Allah, taubat nasuha insyaallah. Jadikan kami orang-orang yang diterima doa-doanya ya Allah. Lambaikan tangan ke kamera yang ada di atas. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Turunkan, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Udah basah, insya Allah nggak lama lagi kering. Tema kita dengan bersinergi ulama dan umaro, mari kita bangun desa daya yang religi, dinamis dan mandiri. Pertama ulama, yang kedua umaro. Ulama itu adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Doakan para ulama kita ini semuanya sehat-sehat. Matta'anallahu bituli umurihim, dengan panjangnya umur para kiai, para ajengan, para guru. Mudah-mudahan. Tadi saya dikasih kursi kan, mana kursinya kok hilang? Karena kalau saya duduk di atas kursi, saya nggak hormat sama ulama. Tapi bukan berarti kalau ada kiai, ustadz, ajengan, ulama yang ceramah di atas kursi, jangan katakan dia tidak hormat. Mereka dikasih panitia. Saya nggak mau duduk di atas karena saya rasa nggak enak hati. Maka saya sekarang merasa seperti dai cilik yang sedang ceramah di depan mereka. Banyak orang sekarang ingin cerita ulama, tapi dia tidak mau anaknya masuk pesantren. Betul? Anaknya di mana? SMP. Anaknya di mana? SMA. Anak kamu di mana? Pesantren. Kenapa pesantren? Karena nggak diterima di SMP. Ini Abdul, kok Abdul Wahab? Ini Abdul Somad. Kata mbah saya, kata kakek saya, cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Jadi saya dari kecil memang dicetak, diniatkan. Aku punya kebun kelapa 2 hektar. Nanti kalau cucuku ini sekolah agama, aku masih hidup, aku yang membiayainya. Tapi kalau aku meninggal,
maka yang membiayainya adalah kebun kelapa. Siap menyekolahkan anak kita sekolah agama masuk pesantren? Siap mewakafkan hartanya untuk menolong anak sekolah agama? Jangan ada dusta di antara kita. Sekarang banyak orang takut memasukkan anak ke pesantren, takut jadi radikal, takut jadi sekuler, takut jadi rusak, takut jadi teroris. Insya Allah sampai hari ini Abdul Somad masih ahlus sunnah wal jamaah. Masukkan anak kita ke pesantren ya Pak. Masukkan anaknya ke pesantren ya Bu. Janji. Ibu mengandungkan anak 9 bulan 10 hari. Betul? Hidayah mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Tuh ada santri-santri kita yang pakai. Ini sudah dikasih ini garis pembatas. Ini perempuan semua. Ini laki-laki semua. Kok di Daya ada laki-laki pakai jilbab ya? Enggak apa-apa. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan Allah. Kok ibu enggak berdua-duaan dengan laki-laki, tetap ada mahramnya. Di pesantren laki-laki dengan perempuan dipisah. Tujuannya untuk apa? Supaya dia jangan pacaran, supaya dia belajar iman, supaya dia berakhlakul karimah, belajar akidah tauhid, sifat 20, wujud idam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Supaya apa? Supaya dia jangan sampai jadi ateis. Betul? Apanya yang betul? Ateis. A tidak, T Tuhan, is aliran. Ateis aliran yang mengatakan gak ada Tuhan. Ibu percaya Tuhan itu ada? Bapak percaya ada? Sekarang ada aliran yang mengatakan Tuhan itu pernah ada, tapi sekarang sudah mati. Disebarkan pemikirannya melalui YouTube, ditonton, masuk ke kamar, masuk ke kantong, masuk ke otak anak-anak kita. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Mudah-mudahan pondok pesantren masih tetap tegak berdiri sampai hari kiamat. Saya yakin di Daya ini pasti banyak orang kaya. Betul? Yang kaya-kaya tolong nanti selesai acara segera ke pesantren, bangunkan kelasnya, bangunkan asramanya, bantu anak-anak yang gak bisa bayar uang sekolah, anak yatim yang gak bisa ujian karena banyak tertunggak, buatkan sumur bornya, santrinya 1000, WC-nya 3. Bayangkan itu penderitaannya. Guru-guru ikhlas mengajar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri anaknya di rumah dalam kesulitan, maka siap bantu pondok pesantren. Dari bunyinya kepanasan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kaya mewakafkan tanahnya, yang punya semen berikan semen. Ada pondok pesantren di Daya banyak. Tolong angkat tangan ibu yang anaknya di pesantren. Masya Allah. Bapak yang anaknya di pesantren. Masya Allah. Ibu kalau jenguk anak sebulan sekali atau tiap hari? Setiap minggu. Saya dulu waktu di pesantren dijenguk setahun sekali. Di Mesir 4 tahun nggak pulang-pulang. Kenapa? Tiket mahal. Sampai-sampai saya berpikir ini mungkin saya anak angkat, anak adopsi. Tapi ternyata kalau orang tua sayang dengan anak, maka dia masukkan ke pesantren. Dia ingin anaknya ngerti agama, dia ingin anaknya bertauhid, bisa baca Quran. Nanti setelah ibu
menghadap Allah, mereka akan bangun di tengah malam meneteskan air mata, katanya kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang ingin kita harapkan. Betul Ibu? Betul Pak? Bapak punya anak kaya, tapi saat bapak terbujur kaku di ruang ICU, dia tidak bisa membisikkan la ilaha illallah. Ibu punya anak pejabat, orang kaya, orang terkenal, tapi saat ibu meninggal dunia tidak pernah berziarah. Mau? Mudah-mudahan anak kita semuanya anak yang soleh dan solehah. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibah. Jadikan anak kami keturunan yang baik-baik ya Allah. Apa gunanya hidup di atas dunia kalau sampai anak kita kena narkoba, kena ganja, kena sabu, aliran sesat? Insya Allah dengan tabligh akbar, dengan maulid, dengan majlis para habaib, zuriat Rasulullah, dengan para ulama pewaris para nabi, Allah menjaga daya, Allah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Gimana perasaan ibu sekarang? Panas. Saya sangka saya aja yang kepanasan. Suara saya jelas sampai ke ujung. Kalau memang suara saya jelas, tolong angkat tangan kanan, tangan kiri, dua-duanya mantap. Berarti suara saya sampai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak yang hari ini dibawa kemari tabligh akbar, ini anak-anak ini apa enggak sekolah ini? Diliburkan khusus untuk ini. Berarti besok saya kena marah sama guru-guru gara-gara Ustadz Somad libur. Wahai bapak ibu guru, ini tidak libur, karena 1 jam ini Abdul Somad menyampaikan ayat Quran, menyampaikan hadis Nabi. Ini bukan libur. Catat anak-anaknya hadir. Mereka tidak belajar di kelas, tapi mereka sedang belajar menuntut ilmu. Bagaimana menuntut ilmu kepada para alim, para ulama. Anak-anak sedang dikenalkan. Ini bukan pentas dangdut cinta satu malam, kucing garong pulang-pulang berbadan dua. Ini adalah majlis ilmu, ini adalah majlis Rasulullah, ini adalah majlis ahlus sunnah, ini adalah pendidikan. Sehingga anak-anak kita nanti setelah tua di Dayah, apakah ibu bapak masih yakin di Dayah masih ada tabligh akbar 20 tahun akan datang? Yakin? Saya masih yakin. Kok Ustaz yakin? Ketua panitia tabligh akbar di Dayah tahun 2030, 2040, 2050, anak-anak kita yang kecil-kecil ini sekarang. Nanti tahun 2050 Ustaz Somad datang lagi ke Dayah. Bapak ibu sudah meninggal semua. Jangan ngomong gitu Ustaz. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Jadi setiap kameranya datang kita sholawat. Habis itu kameranya tuh pergi, nggak tahu kemana keluyuran. Nah, nanti nggak lama setelah itu datang lagi. Nah, gitu cara ngusir kamera. Mudah-mudahan adik-adik kameramen sehat semuanya. Karena mereka yang mengabadikan ini kameranya naik ke atas, akan diliput dari atas, kelihatan pasar Dayah penuh.
dan yang paling membahagiakan kita bukan karena kamera yang memantau, tapi malaikat-malaikat memantau kita. Ya Allah, orang daya berkumpul ya Allah, siang apa malam? Kalau malam dia berkumpul nggak masalah karena nggak panas. Tapi di tengah panas terik dia berkumpul, maka setiap tetes peluh keringatnya menyelamatkannya dari azab neraka. Di mana mereka kumpul? Di pasar daya. Ada tendanya dikit. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu tahu Ustadz Somad itu kalau tausiah nggak lama, cuman 60 menit, betul? Karena panas, insya Allah diskon 30 menit. Saya cuman mancing aja. Ketika saya katakan diskon 30 menit, saya pikir orang daya akan mengatakan alhamdulillah, hatur nuhun Ustadz Somad. Ternyata mereka mengatakan enggak, mereka adalah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibunya ngaji, bapaknya baik, ibunya baik, insya Allah anaknya soleh. Kok Somad? Apa ini jamaah? Anaknya anak soleh semua insya Allah. Ini sekarang kita sedang krisis ulama. Kalau pejabat meninggal ada penggantinya? Belum meninggal sudah ada. Namanya PLT, pejabat lillahi ta'ala. Kalau orang kaya meninggal ada penggantinya? Ada. Hari ini bapak meninggal 4 bulan 10 hari setelah itu bapak akan digantikan oleh brondong manis. Kalau ibu meninggal ada penggantinya? Jangan sedih lagi. Semua ada penggantinya. Tapi ketika ulama meninggal di pondok pesantren, berapa lama mencetak para ulama? Kita doakan semua anggota majelis ulama kita ini sehat walafiat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak sekali. Dalam pengalaman saya tausiah, inilah baleho yang orangnya paling banyak. Supaya apa? Supaya anak-anak kita tahu bahwa ini anggota Majelis Ulama Indonesia. Tapi di antara para ulama-ulama anggota MUI Desa Daya, yang paling besar gambarnya dibuat gambar Abdul Somad. Begitu orang Daya ingin membesarkan Abdul Somad, mereka tahu orangnya kurus, maka dibesarkan gambarnya. Terima kasih para ajengan, para ulama, para kiai Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia Daya, mereka sayang pada jamaahnya, maka dibuatkan pentas, suaranya menggelegar, dihadirkan ulama, dihadirkan ustadz untuk ceramah. Di tempat lain nggak ada ulama, ada orang kaya, ada pejabat, dihadirkan penyanyi dangdut, roknya pendek, pentasnya tinggi, yang nonton kakek-kakek. Bersyukur punya ulama. Kalau bukan karena ulama, sudah lama dunia ini digoncang Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena masih udah ulama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama di Dayah masih ada ulama yang tiap malam beristighfar, maka Allah jauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ustadz Somad, saya nggak suka kalau sholawat pakai doa istighfar, pakai nyanyi-nyanyi. Oke. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim.
Saya nggak suka Ustaz Somad kalau istighfar itu pakai suara keras. Saya mau suaranya kecil aja. Ustaz Somad, saya nggak mau kalau istighfar itu pakai suara, mulutnya nggak mesti bergerak. Mau istighfar dalam hati boleh? Boleh. Mau istighfar pakai suara boleh? Boleh. Mau istighfar pakai irama lagu boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu kita memaksakan pendapat kita ke orang lain. Teman kita istighfarnya slow, kita mau kuat-kuat, lalu kita paksa dia ikut kita teriak ke telinganya, astagfirullahaladzim. Ini namanya bukan istighfar, ini nyari kelahi, mau berantem. Kita ini mau cari damai. Nama agama kita ini agama Islam, itu artinya damai, keselamatan. Allah yang kita sembah maha damai. Allahumma antas salam. Dan kita akan masuk ke tempat kedamaian. Wa adkhilnal jannata daras. Masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kulus. Sudah lama Ustaz Somad ceramah, baru didayah pakai penutup kardus. Saudaraku yang siang ini pakai tutup atap kardus, nanti di surga akan ditutup dengan emas, berlian dan permata. Diganti Allah dengan kemuliaan-kemuliaan, dengan syarat ikhlas. Jadikan kami orang yang ikhlas ya Allah. Jadikan kami orang yang hatinya bersih dari hasad dan dengki ya Allah. Seandainya mobil motornya rusak, dibawa kemana? Bengkel. Kalau handphonenya rusak, dibawa kemana? Kok ke restoran? Seandainya nggak ngerti agama, nanyanya kemana? Ulama. Apakah di daerah ada ulama? Di tempat lain orang bingung mau nanya kemana tentang agama. Akhirnya dia jawab sendiri, dia baca sendiri, dia lihat internet sendiri, dia pahami sendiri, nyasar rame-rame. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ulama kalau kamu nggak tahu. Bapak ada pengajian rutin bulanan mingguan? Malam apa Pak? Malam Jumat. Ibu punya kajian rutin? Hari apa Bu? Tiap hari. Wow, amazing. Mudah-mudahan istiqomah ya Bu. Di masjid, di lingkungan, di sekolah tempat tinggal Ustadz Abdul Somad di Riau, banyak yang ngeluh. Kenapa ibu-ibu ngeluh? Ngajinya mesti pakai iuran, yang nggak iuran malu Pak Ustadz. Kalau gitu ngaji sama saya nggak usah pakai iuran. Ustadz Somad kami malu kalau nggak punya seragam. Kalau gitu nggak usah pakai seragam. Tapi yang punya seragam BKMT bagus. Yang sudah punya seragam jilbab merah, hijau, biru seperti pelangi turun dari langit. Tapi hanya karena nggak mau pengajian gara-gara belum punya seragam, jangan. Yang penting itu ngajinya atau seragamnya? Dua-duanya. Mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas. Banyak yang utang. Bapak, kalau istri Bapak sudah ngaji, dekat dengan ulama, insya Allah hidup Bapak tenang. Coba kalau ibu ini nggak ngaji, detak jantung Bapak nggak normal. Kenapa? Karena jantung itu nggak normal disebabkan dua. Pertama jatuh cinta, kedua jatuh tempo. Dia ngutang terus. Ngutang mesin cuci, ngutang motor, ngutang mobil. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma dia. Semakin besar gaji, semakin banyak uang, semakin tinggi kebutuhan. Betul? Tapi kalau dia diajarkan ngaji, qanaah, jangan sibuk dengan dunia, alhaakumut takasur. Kamu disibukkan dengan takasur.
Rumah kamu berapa? 1, saya 2. Mobil kamu berapa? 1, saya 2. Motor kamu berapa? 1, saya 2. Bini kamu berapa? 1. Saya nggak ada ngomong ya. Tapi kalau dia diajarkan qanaah, merasa cukup, sabar, ridho, tawakal, insya Allah rumah menjadi rumah yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau ibu ngaji, bapak izin? Yang ditanya bapak, ibu yang jawab. Bapak, mama mau ngaji dulu, tolong pel lantai, masak, suapkan anak, nyuci. Tidak apa-apa. Neraka jahanam tempatmu, Bu. Tapi kalau ibu ngaji, bapak sebenarnya yang mendidik ibu ustadz atau bapak? Bapak yang mesti mendidik sholat, bapak yang mesti ngajar ibu baca Quran, bapak yang mesti mendidik fardu kifayah, bapak yang bertanggung jawab. Tapi karena bapak nggak sanggup, maka bapak izinkan ibu ngaji. Nanti kalau ada yang nggak ngizinkan, lapor ke saya. Nanti saya laporkan ke Bapak Babinsa dan Babin Kamtibmas. Insya Allah mereka akan ditahan 6 bulan. Setuju? Lihatlah sayangnya mereka, Pak. Mereka nggak setuju, cinta mereka. Ibu sayang dengan bapak, ibu cinta dengan bapak. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Saya cuman mau mengatakan, mumpung kita masih sama-sama hidup, kita saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau. Masya Allah, tabarakallah. Di tengah malam bapak membangunkan ibu, tahajud my darling. Itu kalau nikahnya baru 2 bulan. Tahajud my dear. Tapi kalau udah 20 tahun, bangun. Ibu pernah dibangunkan malam untuk tahajud? Mudah-mudahan yang belum nanti malam dibangunkan ya. Allahu Akbar. Sampai salam ayatnya nggak kedengaran. Selesai salam si ibu marah. Papa, yang namanya tahajud itu seperti sholat maghrib, seperti sholat isya, seperti sholat tahajud. Sholat tahajud itu pakai suara jahar. Memang kamu kalau tahu gini aku nggak mau kamu jadi imamku. Suami yang membangunkan istri sholat tahajud di zaman edan seperti ini, alhamdulillah. Ibu maafkan mereka, mungkin mereka baru latihan jadi imam zuhur. Imam zuhur kan nggak bunyi. Coba bandingkan dengan suami orang lain, pulang pagi nggak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Orangnya kasar, wajah istrinya sebelah biru sebelah hijau. Tapi ibu semuanya diizinkan pengajian. Mudah-mudahan ibunya solihah, bapaknya soleh, anak-anaknya menjadi generasi yang islami insya Allah. Dah selesai satu pembahasan ulama. Sekarang umaro. Pak RT hadir, Pak RW hadir, Pak Kades hadir, Pak Kadus hadir, Pak Camat hadir, Pak Bupati hadir. Semua hadir, semua hadir. Yang hadir alhamdulillah. Yang nggak hadir bisa nanti kirimkan link ceramah ini ke nomor bupati, wali kota, gubernur yang nggak hadir, sekda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala dan nggak berkepala, supaya mereka tonton. Zaman dulu mesti hadir, sekarang nggak hadir, tetap bisa diulang ceramahnya. Bisa dilihat di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Hai pejabat-pejabat, masamu tidak lama, cuman 10 tahun 2 periode saja. Pakailah untuk menolong agama Allah. Gunakan APBD, tunggu jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Gunakan APBD untuk menolong Majelis Ulama Indonesia.
Gunakan APBD untuk menyantuni santri fakir miskin yatim duafa. Gunakan insentif untuk membantu majelis taklim pengajian. Gunakan untuk insentif para alim ulama kiai guru mengaji di sekolah-sekolah. Guru fisika diangkat PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru ngaji bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Padahal negeri ini merdeka karena ulama, negeri ini bertahan karena pesantren. Pesantrenlah yang membuat negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun. Benar yang saya sampaikan? Ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, terserah. Yang penting saya di hadapan Allah sudah lepas. Jangan pisau itu cuma tajam ke bawah, tapi ke atas tumpul. Kalau menceramahi jamaah, takutlah pada Allah, jadilah istri yang baik. Tapi kalau sudah ke atas, wahai para pejabat, wahai anggota dewan, kalian adalah orang yang diberikan amanah. Kalian makan dari uang rakyat, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pejabat tidak lama, tapi hisabnya di akhirat lama sekali. Maka kalau dia amanah, kalau dia menunaikan perintah Allah, kalau dia mengikuti sunnah, yang pertama kali dapat naungan di padang mahsyar adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Seandainya doamu pasti dikabulkan Allah, dan doanya cuma satu. Bapak minta apa, Pak? Memang kalau ngomong sama orang belum makan siang susah ya. Seandainya doamu cuma satu, kata Allah doamu makbul, tapi cuma satu. Ibu minta apa, Bu? Ibu minta apa, Bu? Roti manis. Sehat, sehat. Minta sehat kata Bapak. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau engkau minta sehat, yang sehat cuma dirimu sendiri. Kalau engkau minta suami yang baik, yang dapat cuma kamu sendiri. Ibu mau suaminya dibagi? Hati-hati, Pak. Maka mintalah satu. Apa dia? Doamu makbul cuma satu. Mintalah pemimpin yang adil, karena seluruh negeri akan mendapatkan keadilannya. Alhamdulillah, Indonesia diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Akhirnya kita mudah pengajian dan tablik akbar. Semuanya perut kenyang, semuanya dapat kemakmuran. Betul yang saya omongkan ini? Amin kan aja, amin. Amin, amin, amin. Biar mudah izin ceramah. Daya ulama umara sudah. Kalau pagi-pagi nanti, ini tahun-tahun ngeri nih, saya tidak boleh ceramah keluar dari tema. Kalau keluar dari tema, turunkan saya. Ulama sudah, umara sekarang. Kalau pemilihan umara, apakah kita masih tinggal di kerajaan Siliwangi? Kalau rajanya meninggal akan digantikan oleh anaknya? Tidak, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan pemimpin kita pakai sistem demokrasi, dipilih langsung oleh rakyat. Benar? Ada pemabuk, pezina, peminum khamar, penipu, pembohong, lalu dia mencalonkan dirinya menjadi umara. Apakah ibu pilih? Pagi-pagi dia kasih 500.000. Pilih, Tan. 500.000 pilih. Ketika kita ambil paku untuk mencoblos matanya, jidatnya terserah, mulutnya terserah, maka saat itu kita sedang bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, aku memilih orang ini untuk menjadi wakilku 5 tahun ke depan.
DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden. Siapa yang memilih? Rakyat yang memilih. Siapa yang paling tinggi di negeri ini? Rakyat yang paling tinggi. Jadi kalau ada pemimpin yang adil, itu berarti yang adil adalah rakyatnya. Kalau ada pemimpin yang zalim, berarti yang salah bukan saya yang jawab. Kenapa? Karena rakyatlah yang mencoblos. Maka kalau ada rakyat yang dibeli suaranya hanya karena 50.000, saya yakin di Daya orang yang ekonominya mapan, rumahnya bagus-bagus, mobilnya hebat-hebat, kalau dikasih 50.000 dia tidak akan mau milih, betul? Tapi kalau dikasih 5 juta dia akan istiqoroh dulu. Betul. Ya Allah, selamatkan anak bangsa kami dari riswah, selamatkan dari sogok. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasi. Yang nyogok, yang nerima sogok, dua-duanya masuk dalam neraka. Mudah-mudahan kita semuanya selamat insyaallah. Tapi Pak Ustadz, saya sudah sempat nerima. Dalam bentuk apa? Jilbab. Tapi saya sudah sempat nerima Pak Ustadz. Dalam bentuk apa? Kain sarung. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Oh, setuju semua. Kalau dia suluh bersumpah, ini ambil uang, kamu mesti bersumpah, wallahi, tallahi, billahi, saya sumpah milik kamu. Itu jebakan Batman. Gak usah terima, puasa aja 3 hari. Siap? Oh, setuju semua. Ambil uangnya, jangan kasih ke anak istri, karena uang ini haram. Uang sogok masukkan ke pesantren, berikan ke masjid, tapi jangan kasih tahu, masukkan aja, jangan sebut-sebut. Ya Allah, aku masukkan uang sogok tadi pagi, aku ambil setengah, astagfirullah ya Allah. Allahumma ghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal, sehingga kami tidak mencari-cari yang haram. Jauhkan kami rezeki yang haram ya Allah, karena yang halal itu untuk anak istri kami. Berdoa tengah malam, Rabbi habli, doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhu haram, karena makan haram. Lidah yang makan haram tidak dikabulkan Allah berdoa. Kencang angin. Allah mengharamkan doa untuk dikabulkan dari lidah yang makan haram. Lidah kita berapa? 1. Lidah yang dipakai makan haram. Tidak akan mungkin ikan cupang. Sama hobinya sama saya. Saya waktu kecil beli ikan cupang. Saya kalau melihat ada anak kecil jalan sama ibunya, saya ingat masa kecil saya. Saya orang yang nggak pernah bisa pisah dengan ibu. Kalau ada orang khitan, ibu saya kondangan, saya kejar. Ada orang nikah, ibu saya solawatan, saya kejar. Ada orang meninggal, maka hari ini kalau saya lihat ada anak-anak kecil, oh aku 30-40 tahun yang lalu. Saya ingat, dan saya lihat ikan cupangnya, oh aku. Mudah-mudahan anak-anak ini soleh-soleh semua. Dulu saya waktu kecil suka melaga ikan. Lalu kata mak saya, kau kalau melaga ikan, nanti di akhirat kau dilaga sama setan. Nah, sejak itu saya nggak ngelaga ikan lagi. Saya nggak ngadu ikan. Saya cuma pelihara ikan, cuma lihat aja. Paling dengan tangan gini-gini. Nah, nanti ikannya jangan diadu ya nak ya. Kalau sudah bosan digoreng aja ya. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Allahu Akbar. Lebih 40 mulut mengaminkannya. Hari ini kita di Daya sedang membuat kisah cerita untuk anak-anak kita. Karena anak-anak ini nanti akan ditanya oleh anak-anaknya, anaknya dan anak-anaknya. Anaknya akan bertanya, papa, iya, dulu waktu papa kecil gimana kenangan di masa kecil waktu di kampung, waktu di Daya? Kami waktu masih kecil ada tablik akbar, manusia seperti semut, ada semut hitam dan ada semut merah.
ada juga semut hijau dan semut biru. Siapa yang ceramah waktu itu? Almarhum Abdul Somad. Ketika saya sebut almarhum, mestinya ibu nangis, ini malah ketawa. Tunjukkanlah empati. Kita ulang ya, kita ulang. Nanti anak-anak kita ini setelah remaja, setelah dewasa, setelah bekerja, setelah kuliah, setelah menikah, dia punya anak, anaknya bertanya, bagaimana masa kecil papa, bagaimana masa kecil mama di Daya. Kami waktu kecil dulu berkumpul di pasar Daya, ada tabligh akbar, tendanya nggak banyak, karena itu aku kepanasan. Dan ketika itu yang ceramah adalah ustadz yang sekarang sudah tidak ada lagi di dunia ini, namanya almarhum Abdul Somad. Akhirnya anak-anak bapak itu akan mengirimkan Al-Fatihah untuk saya, akan mendoakan saya. Mereka doa, ya Allah, Ustadz Somad yang dulu kami dengar pengajiannya, lapangkan kuburnya. Belum. Nah, terlalu bersemangat. Ulama sudah, umara sudah, mari kita bangun desa Daya. Yang kita bangun ini gedungnya atau orangnya? Semuanya. Dibangun orangnya, artinya anaknya diperbanyak. Lalu tidurnya di mana? Makannya di mana? Toiletnya di mana? Yang dibangun ini orangnya, bangunannya, otaknya, dua-duanya sejalan. Karena lagu kebangsaan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia bisa bangkit kalau pembangunannya seimbang antara sumber daya manusia, sumber daya alam. Alhamdulillah, Daya rumahnya bagus-bagus. Bagus rumahnya. Kenapa Ustaz bilang bagus? Beton. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah, malapetaka dan bencana. Jamaahnya melimpah ruah, pandang ke kiri penuh sampai ke sana. Pandang ke kanan penuh sampai ke ganggang, pandang ke belakang mentok kena rumah orang, pandang ke ujung nggak tahu ujungnya di mana. Di toko-toko sambil minum dan makan sate, nasi goreng sari bumi. Mantap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya kita bangun di Daya ini, siap? Rumah-rumahnya kita bangun megah-megah, cantik-cantik, tapi jangan lupa membangun masjid. Mana masjidnya? Banyak, Pak. Kenapa pengajian ini tidak dibuat di masjid? Masjid tempat yang paling berkah. Jawabannya, tidak ada masjid yang muat orang sebanyak ini. Kalau dibuat di masjid tertutup kepanasan, maka dibuat di ruang terbuka, walaupun panas anginnya kencang, sorban saya sudah terbang 2 kali. Beginilah nanti kita di padang mahsyar. Beginilah nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersama di sini, bersama juga nanti kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi, sallu ala Rasulillah, takbir. Desa Daya yang religi. Religi itu bahasa Sunda. What?
is your religion? Religion kumaha atau religion? Religion agama. Jadi ingin membangun desa Dayak yang beragama, orangnya agamis. Kalau ada tetangga di depan rumah kita main judi, apakah kita diam? Lalu kita bawa golok, kita pancung kepalanya, lapor sama Bapak Babinsa, Babin Kamtib Mas, lapor sama ulama. Nanti ulama akan bacakan ayatnya di masjid. Innamal khamru wal maisir, judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Ternyata khotib menggelegar, yang main judi nggak sholat. Datanglah Bapak Babinsa dengan Bapak Babin Kamtibmas. Nggak perlu khutbah Pak, nggak perlu ceramah Pak, cukup cabut pistolmu, gedor rumahnya. Assalamualaikum, silakan main judi, main. Jadi siapa yang paling hebat amar ma'ruf nahi mungkarnya? Ustadz atau Babinsa? Ustadz atau Babin Kamtibmas? Kita doakan Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas istiqomah insyaallah. Pakaian mereka bukan pakaian ustadz. Dia tidak pakai jubah, tidak pakai sorban. Dia pakai baju seragam loreng tentara TNI Polri, tapi di dalamnya tetap menyuarakan amar ma'ruf. Ketika pistolmu masih ada, ketika seragammu masih ada, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti setelah pensiun baru ke masjid, baru nanya sama Ustaz Somad, apa yang bisa saya lakukan? Bapak masih aktif TNI Polri, sudah pensiun. Baca Yasin aja Pak. Pulanglah ke rumah Pak, nunggu malaikat maut udah datang bentar lagi sampai di airport Cengkareng. Kita doakan Bapak TNI Polri kita semangat selama masih berseragam. Ibu bangga nggak melihat orang-orang berseragam ini datang pengajian? Bapak bangga nggak melihat orang berseragam ini tabligh akbar? Apa kata ibu kepada anaknya? Lihat itu nak, mereka berseragam, mereka TNI, mereka Polri, mereka tentara, mereka polisi, tapi mereka ikut pengajian. Bapakmu baru jadi hansip udah gak ngaji. Mengapa hansipnya itu? Pak Hansip pengajian, kita doakan Pak Hansip istiqomah. Apakah di akhirat nanti polisi lebih mulia dari Hansip? Apakah di akhirat nanti Ustadz Somad yang di atas lebih mulia daripada Pak Hansip? Boleh jadi Pak Hansip lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Somad. Jangan diaminkan. Kita insya Allah masuk sama-sama masuk surga Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hanya seragam. Ini hanya seragam. Ada orang Islam mati bawa seragam. Kau digulung pakai kain kapan seperti dodol Garut. Ada orang Islam mati pakai jas, pakai dasi. Tinggal semuanya. Ustadz Somad mati nggak akan dikasih mikrofon. Polisi tidak akan bawa seragam. Tentara, pemuda Pancasila tetap digulung pakai kain kafan. Terbangun, dipegang ujung kain, ternyata nggak ada jahitannya. Nanti kalau malam terbangun mati lampu, tolong periksa masih ada jahitannya nggak. Kalau masih ada, alhamdulillah. Kalau udah nggak ada, inna. Ingat, kain kapan nggak ada kantongnya. Masih ada kantong? Masih ada kantong? Bersedekahlah. Bukan untuk saya, untuk masjid, untuk anak yatim, untuk fakir miskin. Desa Dayak yang religi. Perempuannya Masya Allah menutup aurat semua. Di tempat lain pakai kerudung, tapi depannya kelihatan. Nama jilbabnya pasrah tapi tak rela. Memang pakai kerudung, tapi celananya sempit, manjeri. Banyak kakek-kakek masuk parit. Desa Dayak, desa yang religi. Anak
anak-anak kecil di bawah payung pakai jilbab padahal belum akil balik. Allah bisa karena anak-anak kecil pakai jilbab padahal masih kecil. Ini desa ada yang nggak pakai jilbab, oh laki-laki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, religi dinamis. Dinamis itu berkembang terus. Apakah kita tetap bertahan seperti ini nanti? Dinamis, rumahnya makin besar, mobilnya makin besar, duitnya makin besar, istrinya dinamis, ada perkembangan, ada model, tapi tetap tidak meninggalkan la ilaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apakah kalau kita beragama lalu kita tidak maju? Maju. Apakah kalau kita pengajian solawatan mencintai para habaib, para kiai, para ajengan lalu kita tidak dinamis? Kita tetap dinamis. Buktinya mana? Ini ibu-ibu jilbabnya dinamis, tapi jangan terlalu dinamis sampai bedaknya 2 inci. Sampai di pengajian nggak dapat tenda, panasnya minta ampun. Ini bulu mata udah meleleh, diambil tisu, panas ya, panas. Teman senyum, dia senyum. Yang disenyumkan teman dia. Teman senyum, dia bilang ustadznya lucu ya, bukan yang lucu muka lu. Dan itu tidak ada di daya. Di daya semua cantiknya murni asli, bukan karena make up. Make buat up naik, make up membuat naik, pipi naik, dagu naik, hidung naik, disuntikkan ke dalamnya silikon, namanya oplas, operasi kresek. Bulan pertama macung, bulan kedua turun seperti mak lampir. Tiba-tiba tamu datang ke rumah. Tamu ke rumah mau ngajak pengajian, dia lupa pakai make up. Assalamualaikum, ya sebentar. Assalamualaikum, sebentar, begitu dibuka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Azan zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan bil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itulah enaknya kalau doa rame-rame, yang enggak hafal enggak ketahuan. Ulama sudah, umara sudah, religi sudah, dinamis sudah, yang terakhir mandiri.
mandi sendiri. Tidak meminta-minta kepada orang. Orang Dayak tidak mau ngemis. Orang Dayak mandiri, memintanya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu anta da'a warathataka aghnia. Kau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan mampu, mapan secara ekonomi. Lebih baik daripada meminta-minta. Sekarang banyak orang kaya, megah, mewah, ngutang. Orang Dayak mandiri. Siap mandiri? Buka usaha, buka toko, jual nasi goreng, jual, asal jangan menjual harga diri. Jual balon, pulang dari sini beli balon, borong semua. Siap? Jadi kalau ada pengajian di mana-mana, itu bukan sekedar pengajian. Kalau ada pengajian, itu sebenarnya ada pasar malam dan pasar ekonomi. Buktinya apa? Kalender 2023 laku. Gambarnya, coba lihat gambar kalendernya, Bu. Ada Habib Hasan, ada Habib Bahar, ada Habib Rizik Syihab, ada Habib Umar bin Hafiz, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Al-Mukarram Almarhum Ustadz Arifin Ilham. Saya sebenarnya mau ngasih tahu Ustadz Abdul Somad. Ini yang jual kalender belum minta izin sama saya, tapi sudah lama saya izinkan. Tidak perlu mengurus royalti. Yang mau ngasih royalti 2,5% serahkan ke Masjid Dayak, supaya anak-anak bisa ngaji baca Quran malam, supaya dibangunkan sekolah TPA Taman Pendidikan Al-Quran, sehingga Dayak menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selesai semua tema dan habis 60 menit. Walaupun nggak ngelihat jam, saya sadar saya sudah ngomong 60 menit karena kaki saya sudah mulai kesemutan. Puncak dari tabligh akbar bukan pengajiannya. Apa, Bu? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwani muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kenapa Ustadz kabulkan permintaan ibu? Saya kalau melihat ibu-ibu yang sudah tua, saya seakan melihat ibu saya. Kalau saya melihat anak kecil perempuan, saya seakan melihat keponakan saya. Melihat ibu-ibu ingat ibu kita, bagus. Melihat anak-anak ingat anak keponakan kita, bagus. Yang nggak bagus ngelihat istri orang lupa bini kita. Mudah-mudahan ibu sehat ya, Bu. Doakan saya Abdul Somad ya, Bu. Doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khotimah. Puncak dari tabligh akbar bukan tabligh akbarnya. Puncak dari tabligh akbar adalah doa. Siapa yang baca doa, Pak Panitia? Saya baca doa. Mohon maaf Pak Kiai Tuan Guru Ajengan,
Yang mengabulkan doa ini Allah. Doa ini terkabul bukan karena mulut Abdul Somad. Abdul Somad banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak dosanya? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wa li hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah dayah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan desa Dayan negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Dayah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke Dayah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan ke Dayah ya Allah. Wa in kana mu'siran fayasirhu. Kalau rezeki kami masih sulit, susah dan payah, mudahkanlah Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak-anak Dayah soleh solihah. Min hufazil Quran, penghafal Quran. Min muammiri masajidik, memakmurkan masjidmu dengan sholat berjamaah. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wa qawi imanana, kuatkan iman kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berpikir lurus, berhati lurus, berkata lurus, berbuat lurus ya Allah. Allahumma sahih ulama ana, ulama-ulama kami, kiai kami, ajengan kami, panjangkan umurnya, sehatkan ya Allah. Allah mawafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, pemimpin negeri kami, dari Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, semuanya yang hadir, Pak Camat, yang tak hadir, Bupati, Wali Kota, Gubernur, maka berikan kesehatan, amanah, supaya mereka dapat mempertanggungjawabkan di hadapan-Mu nanti ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Dayah dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan.